Tapi biar bagaimanapun ya bapak harus mengalah, bapak ya harus milih bapak gitu. Mau gua tekan anak gua, mau gua marahin, mau gua pukul, mau gua kunci di kamar, mau gua ini, ya kalau itu tidak akan merubah pandangan dia ya nggak ada gunanya, malah gua akan jadi. Kehidupan lo sekarang dari sebelum-sebelumnya, dari main basket, dari presenter, film, semua udah lo jalanin. Apalagi sih bang yang sebenarnya mau lo capai dalam hidup lo? Aduh, ini kan udah gue jauh sebenarnya. Gue tuh pernah mengalami masa-masa yang berliku-liku. Waktu gue muda emang gue bandel, terus juga gue banyak bikin salah. Ya, gue tidak mau membebani orang lain dengan apa yang gue bikin, dan gue terima itu semua. Gue sekarang mungkin ada di titik yang nggak kepengen apa-apa sih sebenarnya. Karena buat gue apa yang gue punya sekarang dalam hidup gue itu udah berkat luar biasa dari Tuhan. Sebenarnya gue sekarang lebih fokus gimana cara tiap hari itu gue bisa jadi Denny yang lebih baik sih. Kalau profesi apa, gue yakin nih suatu hari nanti masanya akan lewat nih, gue orang nggak akan laku, udah mungkin bisa aja gue kena hujat, kena masalah dan lain-lain. Ya sekarang yang gue fokus buat diri gue tetap bisa memperbaiki diri gue, minta bimbingan. Kedua, gue bisa jadi suami, karena gue belum pernah nih menjalani kehidupan ini sebelumnya. Bagaimana sih jadi suami yang tanggung jawab? Pasti kan tidak lepas nih dari lika-liku dimana gue nikahin seorang wanita, perjalanannya akan panjang, gak ada yang pernah tahu. Jadi kalau ditanya buat gue pribadi, hari demi hari aja deh, nge-flow aja, itu aja sih. Versi lebih baik menurut lo tuh gimana sih bang? Versi lebih baik itu gue nggak kayak dulu lagi lah, nggak ngelakuin suatu hal dengan emosi. Terus gue juga lebih bisa bersikap santai terhadap masalah. Terus juga gue bisa bersikap santai juga terhadap suatu hal yang gue gak suka. Kalau dulu kan gue enggak, bawaannya panasan orang. Nah, gue ngerasa diri gue sekarang lebih bisa santai sih. Itu yang gue syukurin. Jadi gue gak ngeliat segala sesuatu jadi terlalu berlebihan aja sih. Bang, semakin tinggi orang, semakin tinggi karir lo, masalah akan datang lagi. Meskipun lo udah santai. Dan dulu mungkin permasalahan hidup lo udah luar biasa juga. Tapi saat lo sudah mencapai titik ini, masih ada ketakutan untuk hal itu nggak sih bang? Masih, kalau ketakutan masih. Tapi udah nggak terlalu dominan nge-drive gue. Karena sekarang ketakutan gue itu udah gue pasrahin semua sama Tuhan. Karena menurut gue begini, gue itu adalah orang yang banyak bikin salah. Sebelum gue meninggal atau sebelum nanti gue dipanggil sama Tuhan, gue masih dikasih kesempatan nih untuk berbenah, untuk perbaikin nih diri gue. Lebih bagus waktunya gue pakai buat kesana. Kalau di dalam proses itu gue dapat masalah lagi, ya berarti ini emang jalan gue. Jangan lagi gue menyikapi kayak dulu lagi, tapi gue mungkin bisa menyikapi dengan lebih ya pasrah lah gitu. Kalau dulu kan enggak, dulu kan bawaannya ngelawan, emosi, selalu pengen nunjukin kalau diri gue tuh benar. Walaupun memang benar mungkin dirinya kan, tapi akhirnya orang jadi banyak yang benci sama gue gitu. Jadi gue pikir itu yang harus gue benahin kan. Jadi bang, kalau istri sekarang ngebantu mengurus kayak sekarang kan? Sebenarnya iya, tapi nomor satu itu karena ya gue sering cerita di beberapa kanal YouTube. Pertolongan Tuhan 6 tahun yang lalu sama gue itu banyak sekali merubah gue. Dilengkapi dengan adanya istri, karena buat gue istri gue sekarang jadi penolong buat gue. Dia banyak sekali bantu gue dari banyak sisi. Dan buat gue sekarang pribadi jadi suami itu menjadi satu hal yang membanggakan. Kalau dulu buat gue itu nggak membanggakan, kalau sekarang itu jadi suatu hal yang membanggakan karena gue dikasih istri yang ya luar biasa ya maksudnya. Cuma gue nggak mau muluk-muluk, ngasih lihat ke orang kalau gue sama istri gue sesayang apa atau gue sebaik apa, nggak mau gue. Kenapa? Itu beban. Sekali kita nggak ngasih lihat hal kayak gitu, langsung kelar hidup lu. Jadi gue pengen realistis aja supaya orang tuh yang nonton belajar hidup itu realistis. Lu boleh punya idola pasangan A, B, C, D, E, G, tapi
apa yang mereka jalanin belum tentu sama apa yang lo jalanin. Jadi ambil baiknya, yang buruknya lo buang. Tapi lu termasuk orang yang bucin gak sih Bang? Bucin? Iya, termasuk bucin. Gue kalau udah sayang sama orang, gue tuh suka ngasih semuanya. Nah biasanya setelah itu gue kecewanya luar biasa. Cuman mungkin karena tampang gue kayak gini, jadi orang selalu ngeliat sepele. Tapi nggak apa-apa, emang risiko ya. Kan gue nggak bisa milih nih tampangnya. Tapi kelakuan gue emang kurang ajar sih. Ada nggak sih Bang yang udah lo persiapin gitu untuk masa pensiun lo mungkin? Nggak ada, gue nggak mempersiapkan apa-apa sih. Kalau aset sih punya, tapi aset semua udah gue kasihkan ke istri. Walaupun sebenarnya nih ya, ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Maupun si laki-laki udah menyerahkan semua asetnya kepada pasangannya, ngomongnya ke media seperti itu ya. Tapi sebenarnya ketika berpisah tetap harta gonogini gini tuh bagi dua. Tetap dibagi dua. Peraturannya emang gitu sebenarnya. Cuma kalau gue berpesan dari mulut gue bahwa apapun yang gue punya sekarang itu punya istri dan anak-anak nanti. Karena gue pribadi pengen jadi laki-laki yang nanti kalau ada apa-apa ya gue berdiri sendiri dengan bajunya. Gue datang ke Jakarta nggak bawa apa-apa, gue cuma bawa modal tekad, keberanian sama tolol, iya kan? Gue jalan sama itu gitu. Toh akhirnya nanti gue pulang, ya gue nggak bawa apa-apa gitu. Paling nggak gue bangga, gue laki gitu. Gue nggak minta, nggak seperti omongan orang, nggak ada ini mau bodoh, mau nikahin anak orang kaya, mau ini. Itu harus dibuktikan dengan jalan kan. Enggak, gue minta apa-apa, gue datang telanjang, gue bilang telanjang, nggak bawa apa-apa. Dari image itu Bang, yang disebut-sebut tadi itu semuanya gitu, dari image playboy lo apa segala macam lo itulah ya. Emang playboy? Iya, dari image semua itu lo nge-treat di diri lo nggak sih? Nextnya gue bakal ngebentuk image diri gue akan seperti ini. Oh enggak, gue capek membentuk image diri gue jadi beban. Akhirnya balik ke gue lagi. Sekarang gue berjalan dengan apa adanya. Kalau orang melihat gue, wah sombong, udah gue sombong. Orang melihat gue, wah ini orang nggak baik, nggak apa-apa. Orang ini baik, ya bodo amat juga. Karena gue sekarang nggak mikir bahwa segala sesuatu itu akhirnya jadi beban buat diri gue. Ujian tidak bikin gue terbang, ya kan, hinaan nggak bikin gue tumbang. Gue jalan. Karena gue punya tujuan gue adalah hakikatnya berterima kasih sama pencipta gue. 6 tahun yang lalu gue ditolong, hari ini gue diperbaharui. Gila cuy, dulu siapa gue? Dihujat iya, sekarang gue dipuji. Terus gue harus telan tuh pujian bikin gue terbang, ada gue jatuh lagi. Jadi mending gue jalan lempeng, gue jalani hidup gue dengan ya ingat selalu kalau gue pernah susah, jangan sampai gue lupa. Ada ketakutan gak Bang suatu saat nanti anak lo searching nama lo di internet segala macam kayak gitu-gitu? Enggak. Oh bapak gue begini nih gitu. Nah, gue jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya begini, anaknya pasti bangke. Iya. Yang penting gue mau ingetin pasti selalu sama anak gue. Lu boleh nakal, lu boleh seburuk-buruknya apa yang orang lain lihat, tapi inget tanggung jawab nak. Hidup tanggung jawab, karena itu yang dipegang. Kalau misalnya akhirnya lu bikin salah, jangan mundur, hadapin. Kalau nggak mau hadapin, jangan bikin salah. Dan nggak mungkin nggak bikin salah jadi hadapin, sikat. Tapi kan generasinya lo dengan anak lo nanti beda nih Beda Bang. pasti. Kan akan beda. Lo siap nggak dengan perubahan-perubahan yang lo pikirin sekarang? Mungkin nanti menurut anak lo oldish nih gitu. Iya, siap nggak siap ya. Mungkin anak gue nggak suka, mungkin dia benci sama gue. Mungkin aja dia ngerasa gue tuh bukan bapak yang baik buat dia, bisa aja. Tapi biar bagaimanapun, ya bapak harus mengalah, bapak ya harus jadi bapak gitu. Mau gue tekan anak gue, mau gue marahin, mau gue pukul, mau gue kunci di kamar, mau gue ya kalau itu tidak akan merubah pandangan dia, ya nggak ada gunanya. Malah gue akan jadi gue. Ngomong-ngomong anak tapi udah ada program? Udah, mungkin akan Tuhan kasih dalam waktu dekat. Amin. Tolong dibantu Tuhan. Oke siap kalau gitu. Thank you Bang. Semuanya. Saya selalu Terima kasih banyak.